Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmi dengan NIM 21134054, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode seksi 2021 11 12 80378. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitar, regional, dan internasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita serta tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia, wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut wawasan Nusantara. Karena hanya dengan upayanya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Wawasan Nusantara juga merupakan sebuah alat yang menyatukan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Sebagai kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa pulau, dan untuk menyatukannya bukanlah satu tindakan yang mudah. Setelah deklarasi Juanda, ini terjadi yang sudah melahirkan konsep wawasan Nusantara. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan yang mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau, memerlukan pengawasan yang cukup ketat, di mana pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI maupun Polri saja, tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI dan Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap, mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh negara lain. Kasus Sipadan dan Ligitan yang kini telah menjadi milik Malaysia menjadi bukti lemahnya bangsa Indonesia memahami konsep wawasan Nusantara. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin banyak. Maka penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara sebagai landasan fungsional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbineka tunggal ika. Dalam era reformasi ini, wawasan Nusantara semakin kabur dalam penerapan bangsa Indonesia. Mampu diselesaikan dengan baik disebabkan rapuhnya landasan visional bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.